Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman, kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius, ya. Gitu. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang, bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat Semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas, dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya, itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat, dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa, Banjarnegara berapa, Wonogiri berapa. Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan, dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya tidak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Teman-teman, ini sangat menarik sekali ya, bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ini semakin luar biasa. Anies itu adalah capres 2024 yang lalu, kalah teman-teman. Namun mempunyai harapan 2029 ya. Harapan itu pun bukan hanya sebagai dirinya sebagai bakal capres 2029, tetapi harapan juga bagi partai politik yang ia bangun saat ini, yaitu Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat yang adalah partai politik yang cikal bakal ya menjadi partai besar ya 2029 dan seterusnya. Kontestasi Pilpres 2029 ini ya sangat spesial ya kali ini. Karena apa? Karena gini, presiden threshold itu sudah dihapus teman-teman, dan 2029 partai manapun boleh mencalonkan calonnya sendiri ya, tentu dengan banyak pertimbangan, dan baik partai yang lolos parlemen ataupun tidak itu boleh teman-teman. Dan inilah yang saya katakan bahwa kesempatan bagi Anies, kesempatan bagi Partai Gerakan Rakyat ini cukup besar ya. Kalau kita melihat memang bagaimana masyarakat kemudian berbondong-bondong ya, terus bergabung di Gerakan Rakyat, ini semakin luar biasa teman-teman. Saat ini ya sedang verifikasi ya di kementerian, teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat atau SK daripada kementerian ya, Partai Gerakan Rakyat teman-teman, dan kita doakan saja biar cepat ya kan. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan per hari ini pun masih menjadi pembicaraan ya,
Beliau betul-betul adalah gubernur Jakarta yang sangat tidak mati-matinya teman-teman, tapi semakin menyala ya untuk dalam momen-momen pemilu ya, pilpres dan sebagainya teman. Saya rasa bahwa apa yang sudah Anies lakukan di Jakarta ya kemudian melekat ya kan kepada masyarakat Jakarta sampai hari ini. Masyarakat menilai bahwa apa yang Anies lakukan itu luar biasa. Apalagi pada saat kemarin ketika Anies ditanya ya, apakah Anies akan maju Pilpres 2029? Jawaban Anies itu politisi sekali ya. Anies mengatakan Pilpres masih jauh, kita fokus untuk bekerja, ya membangun jembatan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita selesaikan. Menurut saya ini sangat bagus ya, bagaimana Anies betul-betul menggunakan waktu yang ada untuk membantu masyarakat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.